maka dapat kita gambarkan betapa usaha menyambut bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya dalam ajaran agama. Itu namanya menyambungkannya, jembatan tema. Setelah itu promo tema. Kenapa tema menyambut bulan Ramadan itu penting untuk kita kaji? Dan kenapa saya sangat perlu untuk menyampaikan tema menyambut bulan Ramadan ini? Nah, itu namanya promo. Mempromosikan tema kita. Kalau orang nggak tahu apa pentingnya kita menyampaikan itu, orang malah tidur. Apalagi nanti kita bandingkan dengan sesuatu, contohnya apa? Ada kasus begini, ada itu banyak cara, namanya cara, kan? Setelah itu mereka yasa isi. Nah, jadi isi itu betul-betul kita setting seperti itu. Nanti baru kemudian ada bentuknya. Nah, ini contoh. Kalau kita bisa memilih salah satu saja cara membuka, ini bisa jurus pembuka yang memikat, menyampaikan topik bahasa, menyampaikan ayat yang akan dibahas, bukan menarik pertanyaan yang memberikan masalah, pernyataan mengejutkan. Umpamanya, apa kasus terbaru sekarang? Yang paling terbaru? Atau mungkin nggak dapat apa ya? Apa kasus yang terbaru sekarang yang terjadi? 300 triliun. 300 triliun. Itu berarti kan kasus. Kita sekarang ingin menyampaikan apa? Umpamanya betapa harta itu tidak pernah mengenyangkan. Umpamanya kita ingin bahwa bahayanya orang yang fly atau orang yang keracunan harta atau orang yang keracunan apa? Kalau orang ngisap apa itu namanya? Narkoba itu orang mabuk, orang fly ya. Bahayanya orang yang keracunan harta atau orang yang apa harta mungkin kan. Nah, kasus Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita telah digemparkan dengan suatu kasus yang sangat memalukan. Kan? Udah mulai itu orang yang ngantuk pun akan ingin apa ya kasusnya? Gitulah. Maksudnya, bahkan kasus ini sesuatu yang sangat menjijikkan. Nah, pakai bahasa-bahasa yang ada kan itu. Ada namanya provokatif. Istilahnya itu apa? Ini apa namanya promo? Kan orang promo itu kan yang barang yang dijual itu biasa lah, kan? Tapi kan yang pandai yang mempromosikan barangnya, orang yang tidak membeli pun jadi ya, sama kayak gini. Apa? Nah, sampaikanlah kasus yang tiga berapa tadi? 300 triliun. Kemudian, tinggal kita lagi ya. Kalau sudah sampai di situ berarti udah dapat kita pembukaan memikatnya, kan? Akhirnya apa? Ini memberikan sebuah gambaran kepada kita jamaah sekalian betapa harta itu racun yang paling membahayakan dalam hidup dan kehidupan ini. Jangankan orang yang serba terbatas, termasuk orang yang sudah punya harta melimpah pun teracuni oleh harta. Nah, itu berarti kan masih ke sini. Lantas apa bahayanya harta yang dikelola oleh orang yang tidak memiliki iman itu? Berarti ini kan jembatan. Setelah jembatan masuk, tinggal apa yang kita sampaikan. Persoalan harta ada banyak, Pak. Itu kalau mau dibahas kan banyak. Kan dalam bahasa kita ada bab, ada subbab. Kita pilihnya satu subbab itu. Namanya 15 menit, Pak. Kalau mau membahas tentang bahayanya harta itu sudah satu bab, satu buku itu kan. Kita ambil poin yang banyak. Kita ambilkan ayat. Apa bahayanya harta bagi orang yang
Artinya apa? Harta itu memang racun, suatu yang sangat berbahaya yang akan mampu melalaikan manusia. Manusia akan selalu mengejarnya, kapan berhentinya sampai nanti dia ke dalam kubur. Bahaya. Jadi kalau keracunan narkoba itu Pak, setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan habis hartanya mungkin berhenti, dia bisa jadi dia akan sehat. Itu narkoba. Tapi kalau orang keracunan harta, kapan berhenti ya Pak? Sampai mati. Lebih berbahaya mana orang keracunan harta dan keracunan narkoba? Nah, itu kan kalau kita pandai ya Pak, yang pandai mengolah. Saya kira 10 menit itu kita persiapkan dapatnya, dan insya Allah pun juga jamaah saya akan terbukalah matanya sedikit. Kalau mungkin tidak bisa mulai dari awal sampai akhir, ya mungkin sedikit-sedikit dia akan terbuka. Nah, itu artinya kan cara merekayasa. Setelah kita merekayasa isi, perhatikan kalau pembukaan 3 menit, setelah itu membahas 7 menit, penutup kita buat 2 menit, 3 menit itu Bang. Kita buat penutupnya dalam terkesan banget. Apa isinya penutupan khutbah itu? Ini jembatan tema ini banyak ini promosinya. Bisa nanti kita akhiri dengan kisah. Siapa orang yang keracunan harta dalam kisah yang sangat familiar seperti korun. Ambilkan kisah itu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau sudah penutup itu Pak, kita berarti sudah mulai mengajak introspeksi, berbicaranya dari hati ke hati ini. Kalau yang isi tadi dengan apa? Dengan semangat, dengan menggelegar, tapi kalau sudah penutup ini namanya sudah penutup. Jamaah sekalian, pernahkah Bapak membaca sejarah korun? Bagaimana akhir daripada hidup korun itu Bapak sekalian? Mulai dari orang yang begini sampai kemudian akhirnya dihina Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya hartanya yang ditenggelamkan oleh Allah, tetapi kemudian dirinya pun ditenggelamkan oleh Allah. Jangankan hartanya dihina oleh Allah, tetapi termasuk nama korun itu pun di dunia kita dihina oleh Allah. Kalau di dunia sudah dia telah dihina oleh Allah, maka bagaimana pula nanti ketika dia dihina? Itu kan namanya sudah Pak, sudah ingin berbicara dari hati ke hati. Maka agar kemudian nasib kita tidak sama seperti nasibnya Fir'aun atau nasibnya korun, maka mari kita bijak untuk menggunakan harta yang telah Allah berikan kehidupan kita. Demikian persingkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Selesai. Artinya apa? Nggak usah lama-lama, coba aja satu tema kita coba rangkaikan kayak begitu tadi, itu udah apa namanya? Sudah bisa kita nanti untuk menyusun sebuah khutbah yang insya Allah khutbah itu tidak akan membosankan kepada pendengarnya. Ini cara promosi tema ini bisa Pak, memaparkan keuntungan, kelebihan, apa nilainya. Kalau kita menyambut bulan Ramadan, apa nilainya? Apa untungnya? Ya, bisa kita jelaskan. Kalau kita menyambut, maka berarti kita nanti bisa ingat. Tapi kalau tidak kita sambut bulan Ramadan, tiba-tiba udah datang kaget kita, itu kan bisa. Atau nanti bahayanya, ancamannya, kerugiannya, atau nanti kedua-duanya. Keuntungannya ini, bahayanya ini, itu bisa. Banyak banyak cara kita untuk mengeksploitasi daripada materi khutbah yang akan kita sampaikan. Mungkin saya kira secara teori itu dulu Pak. Mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, nanti kita bisa lihat ya Pak. Ya.
Ya. Ada lagi? Tadinya ada tinggal dulu. Masalah ungkit Pak. Ungkit itu kubus mengaku ungkit itu sunat. Kalau kita lopekan ungkit, langsung kita gerak ke tangan. Gimana? Gimik gimana? Ya, satu lagi. Dulu. Jadi yang pertama, kenapa kemudian para ulama membuat rukun khutbah? Itu artinya rukun itu sesuatu yang mau tidak mau memang wajib ada dalam pelaksanaan khutbah. Kalau enggak memenuhi, ya berarti memang sholatnya batal, tidak sah, ya. Tidak sah sholat Jumat itu. Karena apa? Karena seperti sholat tadi. Nah ini ya, artinya apa? Namanya rukun. Makanya karena itu belajar khutbah Jumat itu dia tidak sama dengan ceramah yang lain, karena ini dia memang ada tuntutan syariatnya yang harus dipenuhi. Apa itu rukun khutbah itu? Jadi betul. Jadi kalau sholat lepas tinggal salah satu rukunnya menjadi batal, maka khutbah itu juga begitu. Makanya ada orang saya namanya manusia kadang-kadang berhidup, saya pernah juga jadi itu. Namanya lupa aja, ketinggalan rukunnya satu, maka itu ada orang yang jadi lulusan pesantren itu begitu saya khutbah kedua tidak terpenuhi rukun itu pulang ya Pak. Pulang, tidak ada salah situ. Karena kan memang pelaksanaan sholat Jumat itu tidak sah. Tetapi habis dari itu, apakah dari sholat duha atau khutbah Jumatnya diulang, itu sudah masuk wilayah fikih. Nah, kenapa diganti dengan sholat zuhur? Karena kan kalau melaksanakan sholat Jumat yang sama itu biasanya kan sudah lain suasana, makanya kemudian ada yang memutuskan dalam kajian tinggi itu dia dilaksanakan sholat zuhur. Karena memang kalau dibiarkan begitu salah. Bahkan termasuk lupa itu apakah dimaafkan atau tidak, itu sudah persoalan fikih Bapak yang dalam itu jawabnya kan. Ada yang mengatakan yang namanya lupa, yang namanya lupa itu tidak bisa. Maka dalam sholat itu yang namanya lupa itu nanti ada caranya. Begitu selesai pakai sujud sahwi. Tapi kalau dalam konteks itu tidak ada bagaimana caranya. Kalau lupa rukun itu bagaimana cara menghilangkan kesalahan itu. Maka itulah kemudian ada yang berijtihad Jumatnya diulang atau nanti dia diganti dengan sholat zuhur. Dibiarkan begitu saja tak bisa, karena ya berarti kita baru saja Jumat. Nah inilah pentingnya rukun khutbah dalam pelaksanaan Jumat itu agar apa? Agar memang sholat Jumat kita menjadi sah, karena rukun itu dia kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat tersebut. Cara mengingat pun tidak ada pula, ya kan? Kasih kode yang payah juga kan, namanya orang sudah fokus sama itu kan. Makanya dalam materi-materi pelatihan yang lain biasanya ada yang menganjurkan kita baca teks. Kalau sudah kaitan dengan rukun itu ya baca teks.
Ya. Kalau kita letakkan, Ya. tangannya main. Ya. Termasuk gerakan. Ini kan gerakan itu dia tak sama dengan sholat. Kalau sholat dia memang terbatas sekian kali nanti dia membacakan, tapi kalau dengan Quran, tapi yang penting dia tidak ya tidak berlebihan. Kalau terlalu over nanti kan akan mengganggu lagi. Ini kan dia setel, tidak ada kaitannya dengan apa dengan persoalan syariat ini kebiasaan. Termasuk tadi itu kan gaya bicara apa? Kalau mungkin bapak tadi memperhatikan gaya bicara dari awal sampai akhir, mungkin ada kata-kata tertentu yang sering saya ulang. Ada mungkin caranya itu namanya memang nggak bisa apa tuh, Pak? Nggak bisa kita kita kendalikan sudah gaya bahasa bicara kita. Kita sambut Pak. Setelah selesai sholat duhur setengah jam. Kita sholat duhur, setelah itu makan. Setelah makan kita sambung setengah jam untuk menghabiskan yaitu materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kepada bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, kita istirahat terlebih dahulu karena waktu sudah masuk. Kemudian setelah itu nanti sholat, makan, dan kita berkumpul kembali untuk menyelesaikan ataupun close dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Dipersilakan. Makan minum kopi. Makan uang. Kalau saya kasih uang Saya kira banyak, saya kurang kopi. Ini masih koma kan? Ada lebih tua. Nak deh. Bang katanya. Jadi dah aja kalau. Lah nak malah. Kalau sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kita mengisi kampung tengah kita, yaitu makan bersama, alhamdulillah, mudah-mudahan masih berselera kita untuk menikmati makanan yang 3 kali sehari tetap kita makan, yaitu nasi yang selama ini belum pernah kita bosan-bosan makan nasi kecuali waktu sakit. Ketika sakit mungkin tidak mau makan nasi, maka makan yang lain-lain yang intinya
kalau makan itu belum sampai ke nasi berarti belum makan lagi. Walaupun 3 piring lontong pagi itu, tapi kalau belum sampai ke nasi belum makan katanya lagi. Udah makan Pak? Belum. Tadi makan lontong itu bukan makan, itu dia makan nasi katanya kan. Jadi berarti makanan favorit kita, makanan kebiasaan kita yaitu makan nasi. Alhamdulillah makan tersebut dapat kita nikmati, mudah-mudahan membawa berkah wilayah. Amin amin ya rabbal alamin. Di ujung dari kegiatan kita tadi, maksudnya waktu sholat zuhur, ada pertanyaan tadi yang mana kita minta kepada Ustaz untuk menyediakan waktu lebih kurang setengah jam lah, 15 menit sampai 30 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Jika ada pertanyaan yang lain juga boleh. Yang di ujung tadi adalah bagaimana memodel supaya kalau ada hadis yang salah, yang keliru, yang terlupa. Saya kira selama ini kita di depan yang tahu, yang di atas, yang hadis. Apabila lewat langsung ditegur, seperti itu kan. Namun kalau seandainya ada cara lain, jadi berarti inilah yang akan diterapkan oleh Ustaz kita. Karena mengganti dengan sholat zuhur itu saya kira tidak semuanya akan mengerti itu. Saya merasa bahwasanya hadis itu tidak memenuhi rukun, maka saya setelah selesai sholat Jumat langsung saya sholat zuhur lagi, tidak hadir untuk yang lain. Kalau memang kita sholat zuhur bersama, kita umumkan kita sholat zuhur, pasal hadir, tidak mungkin juga. Atau kita ulangi lagi rukun khutbah, setelah itu baru sholat. Jadi sebenarnya seperti apa ini? Walaupun ini jarang terjadi, dan saya kira untuk rukun-rukun itu bukan saja itu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, syirkatullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asri. Selesai. Kemudian yang kedua nanti pada doa. Doanya kunci juga itu, bagus. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk melanjutkan ini. Dipersilakan. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, yang pertama banyak sebenarnya kan persoalan dalam keagamaan ini yang masuk dalam persoalan fikih, termasuk penetapan rukun. Itu kan memang itu bukan Nabi yang menetapkan rukun khutbah tersebut, tetapi itu adalah rumusan dari para ulama, terutama kemudian dalam kalangan mazhab Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu tidak pula pernah kita dengarkan sejarah pada masa Nabi. Kalau lupa Nabi atau lupa sahabat menyampaikan rukun khutbah, bagaimana cara mengingatkannya, tidak ada. Tapi kalau mengingat imam lupa ketika dia mengimami sholat, ada. Nah, itu ada dengan memberikan apa? Ucapan subhanallah. Iya. Artinya kalau imam sholat memang diingatkan begitu. Kalau nanti dia makmumnya perempuan, dengan memberikan bukan lembut pada tangannya. Tetapi untuk khotib di dalam sejarah tidak kita dapatkan, hanya tadi ini. Jadi dari sekian redaksi hadis dikumpul oleh para ulama, kemudian dipilah-pilah. Dipilah-pilah artinya apa? Ada yang redaksi khutbah itu tidak pernah ditinggalkan Nabi selama hidupnya, sehingga itulah yang dimaksudkan oleh para ulama sebagai rukunnya. Nah, tidak pernah tinggal itu. Jadi yang 5 itu selama Nabi melaksanakan khutbah itu tidak pernah dia tinggalkan yang 5 itu. Dan juga tidak ada pula komentar dari para sahabat yang mengatakan Nabi ketika suatu ketika khutbah meninggalkan ba'da.
Sehingga kemudian di ijtihad itu ada para ulama yang dia masuk bagian hukum. Karena ini sifatnya adalah jumhurul ulama, maka tentunya ini dipegang oleh ulama Islam. Meskipun nanti kalau kita kembalikan kepada pemahaman yang lain, ada juga yang tidak memperhatikan itu. Pokoknya udah ada isinya nasihat selesai. Ada juga begitu, tapi kan kita kan mencari pemahaman agama itu kan yang paling apa, yang paling ideal dan yang paling maksimal. Termasuk kemudian karena tidak ada panduan yang baku, contoh yang baku, tentu setelah itu adalah berbagai macam penyelesaian oleh para ulama. Itu dia masuk pada wilayah fikih dan tidak perlu kita mendebatkan. Ada yang mengulang sholat Jumatnya, ada yang mengulang khutbahnya, ada yang mengingatkan memberikan kode dari depan. Itu saya kira sah-sah saja karena dia masuk dalam wilayah fikih. Meskipun kan dalam hadis Nabi itu kan dikatakan juga fa inna su'idul khatib 'ala al-mimbar fala yatakallam ahadukum. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, maka tidak boleh lagi berkata-kata, tidak boleh lagi mengucapkan perkataan apapun. Itu kan penjelasannya termasuk ketika ada orang yang ramai, anak-anak yang ramai, kita mengucapkan diam, itu tidak boleh. Ini kan akhirnya oleh ulama yang lain dipakailah dalil ini, berarti mengingatkan khotib dari apa? Dari bawah pun tidak boleh. Kalau umpamanya itu boleh, ya kan, umpamanya boleh. Kalau sudah ditengok udah 22 menit, ya kan, kasih kode. Ya kan? Tapi kan tidak juga dipakai itu, ya kan. Ternyata kan begitu dia khotib meskipun udah 30 menit, kita tetap aja belum asik walaupun mungkin artinya lama tapi kan berani juga kita lah. Karena fala yatakallam itu juga dipahami oleh para ulama kan, apakah memang ucapan lisan atau gerakan, ini juga masih terjadi juga perbedaan pemahaman. Makanya kalau di Pasir itu ada salah satu masjid itu ketika khotib naik mimbar itu mengedarkan kota ibadah, karena itu membatalkan sholat. Dalilnya tadi fa idza su'ila khotib 'ala mimbar fala yatakallam. Jangan berbicara itu termasuk membuat gerakan-gerakan yang tidak perlu, yang intinya apa? Orang dilarang berbicara itu maksudnya biar kita itu fokus mendengar khotib. Maka kalau sudah orang tersibuk dengan mengeluarkan dompet, menengok edaran kota infak, maka kita juga menghilang konsentrasi kita. Dengan kata lain, kalau bicara tidak boleh, menggerakkan kota infak juga tidak boleh, maka bagaimana hukumnya tidur? Kan? Jadi artinya apa, Pak? Persoalan fikih dia memang berkembang sedemikian rupa, akan terjadi beraneka ragam pemahaman. Tinggal sekarang kita bagaimana kita menyikapinya itu. Maka orang mengatakan makruh. Ada juga yang mengatakan tidak boleh, haram, batal sholatnya. Jangankan tertidur dari awal sampai akhir, ya. Berbicara sepatah kata pun, yang itu kan pemahaman itu kan mengganggu konsentrasi, yang itu maknanya itu. Maka itu juga jauh dari yang paling berbahaya. Makanya Nabi dianjurkan kalau ada orang ngantuk ketika mendengar khutbah, maka disarankan apa? Disarankan pindah tempat, pindah. Jauh itu lebih baik dibanding dia duduk tertidur dari awal sampai akhir, tiba-tiba nanti begitu komat dia baru bangun. Ya. Jadi terkait dengan persoalan membatalkan khutbah Jumat ini, kalau kita kembalikan kepada pemahaman yang asli dari nabinya, ya memang kayak begitulah dia beraneka-aneka. Tapi para ulama kemudian membuat sebuah ijtihad, dan ada jumhur ulama termasuk pemahaman fikih yang memang kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa yang namanya rukun khutbah itu memang 5 itu, ya jangan sampai kemudian kita tinggalkan itu. Kenapa tidak kita tinggalkan? Karena memang Nabi tidak pernah meninggalkan 5 poin itu ketika beliau menjadi khotib. Adapun yang lain tadi kan dimasukkan wajib. Seperti Nabi suaranya seperti komandan perang untuk memberikan komando, itu kan juga
perilaku Nabi juga Nabi menjelaskan, tapi kan tidak dimasukkan ke dalam rukun, hanya sunnah saja. Nabi memegang tongkat, kemudian khutbahnya lebih pendek dibandingkan dengan sholatnya. Itu kan dimasukkan ke wajib. Artinya apa? Itu dilakukan oleh Nabi, tetapi masih bisa ditolerir kalaupun kita tidak sesuai contoh 100% apa yang disampaikan oleh Nabi. Minimal yang 5 itu dia jangan sampai kemudian kita tinggalkan, karena itulah dia prinsip dalam khutbah Jumat sebagai pengganti 2 rakaat sholat zuhur yang dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Maka oleh karena itu termasuk juga nanti kalau terkait dengan gerakan-gerakan itu, kan? Nah ini kan dia khutbah Jumat, apakah dia pantas seperti Syahril Quran gitu, kan begini kan sambil apa itu kan? Ini kan kepantasannya, kalau sah tidak itu tidak ada kaitannya, bahkan di apa? Di tempat kita belum ada. Tapi di Malaysia itu khutbah Jumat itu sudah pakai slide, kayak tadi itu. Saya ada tuh beberapa contoh pada khutbah Jumat itu sudah mereka buat slide pakai proyektor, Pak. Jadi khotib nanti buka lagi di berita itu, jadi khotib menjelaskan di sini. Maka nanti yang disampaikan oleh khotib itu ada slide-nya di layar itu. Itu di Malaysia sudah dibuat itu, Pak, modelnya. Artinya betapa persoalan fikih, persoalan perkembangan itu memang sudah luar biasa juga, dan memang kita juga harus cakap juga untuk melihat berbagai macam fenomena itu selama memang dia masih dalam batas yang wajar, maka tidak ada masalah. Apakah itu diperdebatkan itu jawaban dan orang jalan gitu kan? Iya. Karena sudah sama, berarti kan seminar kan pakai slide tetapi itu terjadi dan sampai hari ini dipakai. Di Malaysia sudah biasa melaksanakan khutbah dengan menggunakan slide proyektor dengan PowerPoint. Ini fokus itu adalah yang dari situ kan. Jadi ini terkait dengan kepantasan, etika dan layak atau tidak. Kalau dalam bicara kata itu, Pak, itu namanya selera. Selera itu memang ya payah gitu kan. Satu mungkin setuju, satu tidak. Kemudian yang satu cocok, satu tidak. Sama dengan imam tadi kan. Ini mau dipakai yang mana ini? Apakah menggunakan bacaan yang panjang atau bacaan yang pendek? Itu kan tergantung suka aja tuh. Ada orang yang suka dia pakainya ayat-ayat pendek, ada juga yang sukanya ayat panjang kan. Nah itu kaitannya dengan dengan situasional kan? Bagaimana kemudian kita mampu untuk membaca situasi dan kondisi itu. Tetapi terlebih dari itu semua, maka sebenarnya beberapa ide dan usulan sebenarnya ingin kami sampaikan pada momen ini adalah bahwa kita sudah harus mulai meminit pelaksanaan khutbah Jumat itu memang dengan terencana dan terprogram. Kita tidak boleh lagi dengan seperti dulu, pokoknya udah masuk Jumat selesai, siapa yang ada. Artinya terprogram begini, apakah tema materi yang akan kita sampaikan, termasuk orang-orang yang menyampaikan betul-betul suatu sudah mulai kita kita setting dengan baik, sehingga khutbah Jumat itu betul-betul memang momen yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan, melakukan peningkatan, baik dari sisi muamalah makhluknya maupun dari sisi muamalah ibadah non makhluknya, ibadah poin makhluknya. Karena apa? Karena semua orang berkumpul. Makanya di Jogja itu ada masjid. Kenapa dia berkembang sedikit rupa? Karena berangkat dari mereka berformasi itu dari khutbah Jumat itu. Mereka rencana betul tema-temanya mereka susun, kemudian yang mengisi itu mereka pilih betul, kemudian memang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan dan kemudian sesuai dengan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga kemudian dia memang mampu dijadikan sebagai sarana perubahan. Mungkin ke depan mungkin itu yang perlu. Silakan. Baik.
tidak begini dan begini. Justru Pak, redaksi hadis kalau mau kita terjemahkan secara terjemahan itu, Nabi itu justru kalau dia khutbah di khutbah yang kedua itu mengacungkan tangannya. Gini ya. Dan hadisnya sahih. Nah, saya dulu di Jawa tuh praktik ini, tapi kalau di sini kalau saya begini kan banyak orang yang protes. Setiap saya turun dan semimbar Pak, itu ada yang ya capek saya untuk menjawab pertanyaan itu aja Pak. Ya udah sementara kan dulu waktu itu saya Jumat habis turun dari mimbar tuh makan sebentar, habis itu udah ditunggu dulu jadwal belajar kuliah lagi setelah itu kan. Jadi capek menerangkan itu, memperdebat itu karena memang tidak banyak orang yang begini Pak. Dan memang dasarnya itu begini Pak. Nah, tetapi kenapa di kita biasanya begini? Itu kan dia mengacu kepada dalil secara umum. Dalil berdoa itu kan Nabi kalau dia berdoa itu kan mengangkat tangan. Karena dalilnya umum, maka bisa saja dipakai mau kayak apapun, mau di khotbah. Tapi kalau redaksi terkait dengan khutbah Jumat itu ada begini. Nah, karena ternyata praktek berdoa Nabi itu beda situasinya, beda tempatnya, beda temanya, beda pula caranya. Kalau dia sholat minta hujan, bagaimana caranya berdoa? Sama kayak doa dia setelah selesai sholat. Nah, ini saat ini sampai bulan Dikori ini dia saya hukum Islam ini. Tidak sama, beda. Nabi kalau minta hujan itu kan, coba lah kalau umpamanya kita begini kan di atas mimbar khutbah Jumat kan tidak cocok juga. Atau ketika kita doa sholat, kalau kita begini kan tidak cocok juga kan. Nah, ya kan paling gini aja. Kalau begini kan aneh juga. Jadi dikembalikan kepada situasi dan memang konteksnya. Nah, makanya kalau dalam hadis saya memang membaca itu dan saya memang sudah mempraktik itu ketika saya masih di Jawa, saya mau begini itu. Nah, tapi sampai di sini tentu biar dia tidak dianggap dianggap aneh dan mendatangkan persoalan baru, karena tidak semua orang ada juga yang mengkritik itu kayak khutbah di gereja aja. Itu dia kan kalau di gereja begitu tuh kalau apa ya kayak khutbah di gereja pada redaksinya sudah. Sekarang coba aja kalau kita punya Google kan, coba ketik Nabi mengacungkan telunjuk ketika berdoa khutbah Jumat. Coba sekarang redaksinya itu riwayat siapa? Dan hadisnya sudah jelas. Kalau gini. Tapi apakah yang begini salah ya enggak? Ini kan karena kan beragama itu ada yang pakai asal ada dalilnya, ada yang khusus, ada yang umum dia sudah memenuhi. Tetapi kalau ada orang yang pemahaman agama yang mencampur yang betul-betul khusus, dia ada masalah juga. Nah, jadi mau begini tidak ada masalah, mau gini pun juga tidak ada masalah. Kalau ingin mencontoh Nabi itu kayak gini. Kalau khutbah Jumat ya, kalau sholat nanti tentu beda lagi. Kalau sholat lain juga berbeda lagi. Jadi itu Pak. Nanti bukalah di apa di Google-nya bagaimana. Praktik masih dulu ada ya. Iya ya Pak. Masalah akik ini waktu sudah sampai waktu sholat. Ya. Saya dah jam 12 sekian kan ya. Jadi aku jam yang ditentukan untuk masuk sholat itu mereka maka setelah kami banyak penyampaian kami pengumuman sebelum sholat itu, padahal sholat waktu Jumat dah masuk. Apakah salah untuk berbicara lagi di dalam waktu sholat itu? Maka batal membuat sholat kita. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan dengan waktu sholat, yang ditekankan dalam redaksi ini di hapus slide mungkin ada itu adalah waktu khotib naik mimbar. Apa maknanya? Kalau dalam tergelincir matahari atau apa? Artinya apa? Kalau sudah masuk waktu, baru khotib itu boleh naik mimbar. Artinya kalau belum masuk waktu sholat Jumat, maka khotib kalau dia naik mimbar itu istilahnya salah. Nah, ya, tidak benar. Karena waktunya belum
Tapi kalau waktunya sudah sampai, apakah langsung atau dijeda sedikit, itu kembali kepada dari umum apa? Asalkan belum lewat waktunya, maka boleh-boleh saja. Nah, tinggal kan ini kan pembiasaan dan kebiasaan saja. Bahwa memang Nabi menganjurkan kita untuk sholat fi awwali waqtiha. Memang sholat fi awwali waqtiha, memang di awal waktu betul. Nah, makanya bijaknya memang betul-betul disetting betul. Kapan pengumuman itu seperti apa? Apakah dia sebelum, kalau umpamanya nanti waktunya sudah masuk, maka 10 menit sebelum itu pengumuman silakan. Tapi kalau sudah begitu masuk waktu sholat, ini akan tambah pengumuman, apalagi pengumuman yang apa bertele-tele tidak jelas, dan orang kan juga sudah apa? Sudah malas mendengarnya. Ketika waktu sudah masuk, kok masih kita mengumumkan macam-macam, itu biasanya kita saja lah. Itu mungkin 0% juga yang mau mendengarkan, apa orang sudah ingin melaksanakan sholat Jumat. Maka sebaiknya pengumuman itu ya sebelum masuknya waktu. Tapi apakah salah kita mengundurkan itu? Ya kalau salahnya memang tidak dijelaskan, Pak. Artinya apa namanya? Boleh saja dan itu tidak berdosa. Tapi kan tentunya kalau kita bisa sholat awal waktu, maka tentu itu lebih afdal. Tapi yang dilarang itu kalau belum masuk sholat waktu, nah kemudian kita sholat itu memang sudah jalan itu tidak boleh. Tapi kalau menunda itu tentunya apa namanya? Kalau bisa kita hindari, kita rancang sedemikian rupa pengumuman itu kita apa namanya, kita buatkan dia sebelum masuknya waktu sholat. Apa? Satu ini. Yang dua. Jadi kan begini. Persoalan Jumat itu dia menjadi bermasalah ketika dia dilapatkan, dibaca, disampaikan dengan bahasa Indonesia. Kan situ. Makanya dulu ada daerah tertentu, Pak. Nah, itu memang tidak ada pakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia itu salah. Di Pekanbaru mungkin masih ada tuh. Dulu ada di kiri jalan. Kalau kita mau pulang kita udah Sakti itu. Situ tidak ada itu pakai bahasa Indonesia, Pak. Jadi dia khutbahnya pakai bahasa Arab. Kapan dia menjelaskan bahasa Indonesia itu? Sebelum pelaksanaan khutbah Jumat. Ceramah kultum singkat dari bawah. Artinya itulah dia isi khutbah yang akan dia sampaikan ketika nanti khutbah Jumat itu. Itu kan? Makanya ada ulama yang ekstrem itu memakruhkan, Pak. Memakruhkan kita itu kalau khutbah menggunakan bahasa Indonesia, karena itu redaksi Nabi itu pakai bahasa Arab, ya kan? Kemudian bolehkah menggabungkan antara wasiat takwa dengan ayat? Boleh, Pak. Karena memang di wasiat takwa itu kan ya ayyuhalladzina amanu ma'amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Nah, itu sudah perintah, sudah berwasiat. Nah, artinya sudah berwasiat untuk memerintahkan kepada masyarakat itu untuk melakukan ketakwaan. Persoalannya sekarang kan bagi masyarakat tertentu belum mantap masa wasiat itu tidak dengar pakai bahasa, padahal di dalam bahasa Arab itu ada. Kalau terpenuhi, kan terpenuhi, Pak. Bahkan yang paling bagus dari itu apa, semua pakai bahasa Arab. Betul, kayak itu ya. Ayyuhalladzina amanu taqullaha, pada kemudian kan
baca tambahkan ayat 1, jelaskan sedikit atau barakallahu itu memang begitu. Artinya apa? Kalau sahnya sudah sah dan memang begitulah dia. Tetapi kan disitulah dia kehebatan fikih itu. Kita ini memang tidak boleh meninggalkan fikih itu dengan konteks masyarakat, tidak boleh. Mentang-mentang itu sudah selesai, sudah sesuai dengan nafinya, tidak bisa. Karena memang dia fikih itu memang untuk menjawab sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Makanya kita itu mengikuti kepantasan selama kepantasan itu tidak bergerak, tidak salah. Makanya kalau saya biasanya khutbah bersyukur kepada Allah, selawat itu tidak pakai saya bahasa Indonesia dan enggak, langsung begitu saya selesai dengan langsung melalui nomor dakwah ini, mari kita mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah, dan gitu aja. Artinya apa? Kalaupun tidak ada masalah, karena di ayat ini apalagi usikum wa iyaya, itu jelas kan? Saya wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku di takwa Allah dengan takwa. Ya kan? Kemudian bihaitu qaulillah, sebagaimana firman Allah. Itu sudah masuk. Firman Allah dalam surat Taqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah ayat juga. Artinya itu sudah memenuhi syarat tersebut. Tetapi sekali lagi tadi, kita ini kalau bisa turun dari mimbar itu jangan apa? Jangan kelas-kelas, jangan mendatangkan pertanyaan baru, jangan mendatangkan persoalan baru. Termasuk pada saya, karena dulu saya cuma dari Jawa itu, karena ya beda fikih yang dipakai itu kan juga beda apa itu. Itu banyak pertanyaan dari saya kalau khutbah itu ya ada hal tertentu yang mungkin kebiasaan yang kemudian itu tidak cocok kalau kita terapkan di masyarakat kita, maka sebaiknya kalau itu bisa, kalau perlu itu dihindari. Tapi kalau perlu saya sudah, karena apa, wasiat takwanya sudah, kemudian ayat juga sudah diberikan. Apa tadi Pak? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon solusi dan penjelasannya. Tadi kan pasti yang namanya khutbah tadi kan ada batal, yang dikhawatirkan batal, dan merujuk pada batalnya, tapi yang dikhawatirkan batal. Apa solusinya? Kadang-kadang orang karena tidak paham, maka setelah merasa itu batal, dia melakukan sholat zuhur. Padahal khutbah itu dan 2 rakaat itu sudah bagian dari sholat zuhur. Nah, apa solusinya? Kan gitu kan?